membuat gosip itu orang bodoh, yang menyebarkan orang tolol, yang dengerin orang goblok, yang terpengaruh orang idiot. Nah itu gosip. Yang ketiga, main HP. Di sini sih enggak, di sana sini banyak. Cuma semalam saya duduk di sana, saya lihat bukan main HP, cuma chatting kan. Ya. Nah itu, waduh hati-hati tuh. Untung malaikat Tuhan nggak nempeleng satu-satu. Kalau ditempeleng satu-satu, banyak mayat bergelimpangan itu di gereja-gereja. Yang keempat, kebiasaan buruk di gereja itu tertidur. Kalau tidur sebenarnya bukan tidur Pak, aku lagi berdoa. Tapi doanya itu karena gereja Pentakosta kan, jadi bahasa lidah doanya. Dan saking rohaninya itu sambil mangap-mangap. Aku bilang, income 100, enggak, tadi kolektanya 1000. Itu di gereja, di sini sih enggak, di sana sini banyak. Ya. Yang kelima, enggak bawa Alkitab. Tahu kenapa enggak bawa Alkitab? Wes pinter. Alkitab itu semua di luar kepala, enggak ada yang di kepala. Jadi nanti di sini saya harap ada yang bawa Alkitab, ya. Kalau yang enggak bawa Alkitab, kalau suruh buka Alkitab, nanti lihat di orang Kristen di sebelahnya. Ya. Yang keenam, gelisah, galau kalau bahasa sekarang. Yang ketujuh, ini banyak yang pura-pura. Jadi kalau ke gereja, buka malaikat, ada yang pura-pura dengerin khotbah begini. Kalau pulang, tadi khotbah di gereja khotbahnya apa le? Hah? Gak tahu ya? Gak tahu tuh. Ya? Lalu ada yang berdandan gak pantas, ada yang berpakaian gak pantas. Kemudian ya lalu lalang. Di sini 10 ini sih enggak ya kan? Ini cuma di gereja, ya kan? Jadi dan saya berdoa supaya 10 kebiasaan buruk ini memang hanya ditinggal di gereja. Tapi nanti di gereja kalau bisa ya jangan lagi, karena ini tidak baik. Ya? Oke, kenalan dulu. Saya besar di Pulau Belitung, tahu Pulau Belitung? Siapa yang pernah nonton film Laskar Pelangi? Tahu? Jadi ini negerinya Laskar Pelangi. Itu anak-anak Laskar Pelangi itu angkatan di bawah saya. Kalau tahu ibu guru yang asli, Bu Muslimah, itu yang di film Laskar Pelangi, nah itu muridnya bapakku. Jadi dulu dua tahun yang lalu tuh saya sama Peter ke Belitung lagi, kami main ke sana. Ibu Muslimah kan udah jadi kayak selebriti kan, ketemu beliau kan susah. Begitu tahu, oh ini anak Pak Margono, oh ini cucunya Pak Margono. Peter diperlakukan luar biasa, padahal orang ketemu dia sudah susah. Nah saya belajar satu hal, saudara, kalau kita punya nama baik, bapakku punya nama baik, anak cucunya pasti juga akan diberkati. Peter keberkatan, diceritain, ditunjukin tempat-tempat yang orang lain datang jauh-jauh dari Jakarta kemana-mana tidak bisa dapat. Itu Laskar Pelangi. Kalau tahu Pak Ahok, dengar beritanya loh. Nah itu kami sekampung. Kalau sudah terkenal ngaku sekampung. Nah, ini tempatnya indah, sampai partainya lebih bagus dari partai di Salatiga. Lebih bagus dari Bukit Cinta. Ya batu-batunya itu nggak tahu dari mana gitu ya. Ya lebih bagus batu akik sih, tapi ya lumayan lah. Kalau nanti kalian sempat lihatlah ke tempat. Saya bisa katakan setelah saya lihat banyak pulau di Indonesia, di seluruh dunia, bukan lebay kalau bilang Belitung itu bagus banget. Ya. Saya bertobat dan mulai melayani Tuhan sejak saya berumur 17 tahun. Kemudian saya ke sekolah teologi, umur 23 tahun saya menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kemudian saya ke Eropa melayani orang-orang Turki, ke Amerika dengan pelayanan kapal, lama di Amerika Latin. Hanya kemarin final Copa Amerika sedih saya, karena saya lama di Argentina, tidak lama sih, saya di Chile lama, lawannya Argentina lagi, mana yang mau dibelain dua-duanya, tahu-tahu Argentina keok, jadi juga tuh.
Dan pada tahun 1988, ini saya masih umur berarti 26, ini di kota yang paling selatan di dunia. Ini perjalanan misi kami yang terakhir, ini Chile di sini, di Argentina, dan kami karam kapal di situ. Lalu itu saya masih bujang. 2 minggu kayaknya, punya pakaian yang di badan kayak begini. Ya, kami ditampung di pangkalan angkatan laut Chile yang paling selatan dengan kapasitas terbatas. Kalau kayak kalian semalam masih lebih enak. Di hadu kecil begini itu 20 orang. 3 orang yang ke-10 mau mandi per 10 ya. Sikat gigi 1 untuk 20 orang. Di orang yang ke-10 mau mandi, mau disikat gigi, cukil dulu tak giginya. Dan itu pada waktu itu saya merasakan menjadi orang yang paling miskin di dunia. Tapi saya belajar kalau kita mau dunia ini diinjili, ada harga yang harus dibayar. Walaupun Tuhan itu tidak pernah meminta dari saya sesuatu yang tidak pernah dia berikan kepada saya. Itu salah satu highlight dari pelayanan. Saya diberkati Tuhan dengan 3 anak-anak yang cakep-cakep kayak bapaknya. Saya dengan istri saya, kami menikah pada hari yang sama. Ya, kirain Pelni pintar juga kalian, ya. Dan yang sulung, Laura, ini dia beberapa waktu yang lalu baru selesai kembali pelayanan 2 tahun di Timur Tengah, di Libya, India, dan sebagainya. Nanti saya saksikan sedikit. Ini Victoria yang kedua, ini baru akan berangkat ke Afrika. Dua-duanya anak basket, pemain basket All Star Indonesia. Dan saya mau katakan, saudara, melayani Tuhan itu udah harus ke sekolah teologi ya. Melalui apa yang mereka buat, mereka itu sekarang ya jangkauannya dengan profesinya bisa lebih lincah daripada saya. Karena saya ada PDT-nya, kalau pedagang tahu, pedagang tempe ya, nggak apa-apa ya. Dulu saya tinggal di Mesir, saya tidak pernah bisa masuk Saudi Arabia. Karena mereka hanya tahu saya pendeta. Pendeta mau ngapain di Saudi Arabia? Oh, mau KKR. Siapa yang di KKR itu ya? Ya, bukan mati sakit, itu mati sakit, goblok itu namanya. Tapi teman-teman yang dokter, teman-teman yang bisnis, lincah bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Dan ini dulu ini waktu kami pelayanan di Rusia, waktu masih muda, ya, kumisnya masih ada, waktu curah hujan tidak merata. Ya. Dan saya paling banyak sekarang sebagai mission mobilizer, kami sekeluarga. Waktu itu kami pelayanan di Jamaika, Meksiko, Amerika Latin. Anak yang ketiga, si Peter ini lahir di Belanda. Kemudian sejak kembali kami tinggal di Salatiga. Tapi saya masih banyak keluyuran karena sebagian besar pelayanan saya memobilisasi misi anak-anak muda atau terlibat dalam pekerjaan misi Tuhan. Dan juga dengan PJRN, Jaringan Riset Nasional, dengan suku-suku terabaikan di Indonesia. Masih ada 125, nanti kita akan belajar itu, yang belum ada gereja suku itu. Ya, itu kenalannya sedikit aja. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada waktu boleh nanya yang tidak susah-susah, ya. Yang susah-susah nanti dia dijawab Pak Yan, dijawab Pak Bagus yang lebih ganteng, ya. Dijawab panitia lah, pokoknya begitu, Pak Jefta dan sebagainya, ya. Jadi mobilisasi misi itu bukan hanya anak-anak muda, tapi pimpinan-pimpinan Kristen Indonesia. Di 2 minggu, 3 minggu yang lalu di Surabaya, pelatihan perspektif misi untuk pendeta-pendeta dan pimpinan-pimpinan Kristen di Indonesia. Oke, itu dulu tema kita. Siapa yang belum dapat? Sudah, semua sudah dapat? Tema kita untuk sesi yang ketiga ini apa? Baca sama-sama. Siapkan diri, hadapi tantangan perubahan zaman. Jadi zaman itu berubah terus. Generasi kalian dengan generasi saya itu beda. Makanya mentalitas kalian itu beda. Kepintaran kalian, kepintaran kami, generasi saya beda. Saya kalau ada apa-apa, komputer, HP, saya banyak tidak mudeng. Anak-anak itu lebih pintar. Kalian lebih pintar soal HP. Ya. Kalau kami dulu, kalau ke gereja, itu tidak pernah bawa HP, karena Alkitab sekarang kan ada di HP. Jadi kami itu bawanya cuma Alkitab, tapi aman. Betul? Mari kita buka Alkitab, aman buka Alkitab. Kalau di gereja sekarang,
Generasinya kan beda, kan canggih tuh. Mari buka Alkitab. Alkitab udah nolak, loh. Mari bawa HP suci. Nah, tab suci baru ada, bukan kitab suci. Jadi buka Alkitab. Tapi amannya, kalau kami dulu pakai Alkitab ini, kami tidak bisa chattingan, tidak bisa BBM-an pakai ini, aman jadi. Kalau sekarang kan buka Alkitab sebelah sini, wah kusuk pendeta korban, mantuk, yang dimantuk itu lagi chatting di situ. Oh ya aku ngerti gitu ya. Nah itu tadi yang nomor berapa? Pura-pura. Ya, itu salah satu. Zaman berubah. Ada di situ di buku tidak bisa dicatat 50 tanda paling tidak, padahal banyak gitu, ya. Ini tidak akan saya baca semua, tapi alam cuaca makin tidak dapat diprediksi. Kemarin sudah enak-enak mau tidur di bulan purnama, gitu, atau hujan, ya kan? Semalam kan? Ya, kasihan Pak Sugiarto, udah mau khotbah beliau di sini udah capek-capek disuruh berdiri lagi bengong kan? Pak khotbah kemarin itu loh. Ya. Akhirnya udah habis, haleluya, atau hujan, lupa, saya Pak Sugiarto bilang, Indomie ku rasa bawang, saatnya cuaca tidak bisa diprediksi. Itu baru yang kecil, belum yang lain-lain, ya. Kedurhakaan, kekerasan, percabulan, materialisme dan sebagainya. Kemudian pendapat manusia lebih diutamakan. Orang lebih senang dengar apa filsafat dan sebagainya daripada firman Tuhan. Nomor 9 ada peningkatan narkoba. Kemudian 10 pembujak bertambah. Lalu kemudian 14 bertambah ilmu pengetahuan. 15 bertambahnya kepergian dan perjalanan. Karena sekarang kan lebih gampang. Kalau kemarin kesaksiannya Pak Pokok Sugiarto, yang kayak saya juga lihat motor mabur itu, aduh, kapan ya aku naik motor mabur? Sekarang, kalau saya pelayanan tiap minggu ke Jakarta, naik pesawat lebih murah daripada kereta api. Jadi orang lebih gampang, itu lebih gampang. Saya pernah waktu Peter lahir di Belanda, saya perjalanan bolak-balik dari Manchester ke Amsterdam, dari London ke Amsterdam. Itu ada harga tiketnya, kalau dirupiahkan tuh cuma 15.000 rupiah, EasyJet. Tapi kapal kereta apinya dari Amsterdam ke Wageningen atau ke Eindhoven itu malah lebih mahal. Karena orang lebih gampang perjalanan. Zaman dulu belum ada mobil. Kalau mau camp ke tempat begini, waduh, itu naik dokar kapan nyampe-nya? Dokarnya udah mati di tengah jalan lagi, ya bukan dokarnya. Udahnya lagi, udah ngos-ngosan lagi kan. Nah, tapi sekarang ini luar biasa. Kemudian lihat ini. Banyak pemujaan tidak wajar, pengakuan Kristus palsu, 18, kemurtadan di gereja, 19, bertambahnya serangan terhadap Yesus. Semua ada ayatnya di situ, tapi boleh dicek di situ ya. Lihat ini 27, teknologi komputer, nanti kita akan lihat itu. 28 ada televisi, teknologi satelit, hologram, 3D, itu semua sudah dibuatkan, disebut di dalam Alkitab. Eropa disatukan, sekarang sudah ada Eropa. Lalu pengertian pembuatan Alkitab 46, Alkitab berbagai bahasa dan berbagai macam. Paling tidak 50 itu tanda-tanda zaman. Dan ini mendekati untuk akan masa-masa akhir zaman. Nah, saudara, pagi ini saya tidak akan membahas yang 50 ini. Ini untuk pengetahuan, kalau kalian ada waktu di rumah, belajar dan sebagainya, nanti lihat itu. Tapi kemudian perubahan zaman yang saya ingin, kalau ada Alkitab silakan dibuka. Matius pasal 24. Matius 24. Supaya kalau buka Alkitab bisa ditandai dan kita akan lihat bagaimana itu tanda-tanda zaman. Karena itu perubahan zaman yang kita akan lihat. Matius 24 ayat 3-14. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid datang kepadanya secara tersendiri dan berkata, "Katakanlah kepada kami, kapan hal-hal itu akan terjadi? Dan apakah yang akan menjadi tanda?" Perhatikan. Apakah yang akan menjadi tanda kedatanganmu pada akhir zaman ini? Itu perkataan para murid. Lalu Yesus menerangkan,
Ada paling tidak saya catat di situ 8. Yang pertama itu akan ada, bukan 8, 9 ya. Akan ada penyesatan. Yesus berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak yang akan datang dalam namaku dan berkata, aku adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang ini populer yang disebut katanya antikristus sudah datang. Antikristus itu bukan datang dengan pakai panggung yang serem-serem itu. Justru yang biasa-biasa seperti nanti kita lihat kalau nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Nah pagi ini saya sadar bahwa tema ini agak berat. Saya sadar semalam banyak yang susah tidur. Tidurnya pit-pitan di situ ya. Ada yang ngorok enggak? Ya. Yang ngompol enggak ada. Ini ada cewek kalau yang pergi mau pipis sendiri takut ya? Harus ditemenin. Ganggu orang, ganggu temennya. Yang laki-laki pun ada juga yang penakut. Takut hantu, padahal hantu takut sama kalian. Ada orang yang lebih serem dari hantu padahal loh. Oke, perhatikan ya. Orang lebih banyak lihat seperti Superman. Itu kalau di Jawa banyak Superman. Lalu, wah, ada lagi Supergirl. Apalagi anak-anak muda sangat memuja-muja. Kalau filmnya ini udah nongol, waduh, itu box office. Lalu, perhatikan tokoh-tokoh ini. Superman aja kalah harusnya sama Gatot Kaca ya. Tapi banyak yang tidak sadar dan tidak tahu bahwa tokoh-tokoh ini tahu ini. Gutoichu. Ini Iron Man, tukang setrika. Nah, ya loh. Iron Man bahasa Jawa nih, tukang setrika kan. Ini siapa nih? Jenderal Londo, Kapten Amerika. Avengers itu bahasa Inggrisnya apa Avengers artinya? Apa? Inggris mungkin dong. Pembalas dendam. Dari artinya pembalas dendam pun itu sudah ada Alkitabiah. Karena pembalasan itu firman Tuhan itu adalah hakku. Jadi tokoh-tokoh ini pemuja-pemuja yang menyesat orang-orang Kristen yang mencari. Ini tokoh-tokoh Illuminati, tokoh-tokoh anak-anak buah, atau ini sudah gerombolannya antikristus. Jadi hati-hati, saudara akan ketemu banyak simbol-simbol yang sedemikian. Mata segitiga. Illuminati itu apa tadi artinya? Ya? Illuminati itu apa ya? Pencerahan. Tapi itu Illuminati itu adalah gerakan antikristus. Betul-betul antikristus yang sekarang, saudara, kalau dulu zaman saya film-film horor itu serem itu. Saya tadinya tidak penakut gitu. Saya nonton film Dharma. Kalau itu ya hantunya itu ketawanya terus rambutnya ular, matanya berapi-api gitu kan. Serem hantunya. Begitu saya pulang ke rumah tadinya saya tidak penakut. Rasanya di pohon itu ada hantu itu. Ada cewek cekikian. Tidur tuh rasanya di pojok ada cewek cekik. Takut saya. Karena hantunya pasti jahat. Sekarang kalian nonton film apa? Casper. Anak-anak dilarang. Pak, hantunya baik kok Pak.